Bab 95. Duda terpikat cinta sekretaris. Mereka sudah sampai di mansion Stefan. Bril begitu bahagia karena Mama Brigitta ikut bersama mereka pulang ke mansion Stefan. Mama langsung ke kamar aja, biar barang-barang Mama nanti Stefan suruh Bibi yang bawa, ucap Stefan menyuruh agar Mama Brigitta istirahat di kamar yang sudah disiapkan untuk dirinya. Ya sudah, Mama mau ke kamar dulu ya. Cantiknya Oma mau ikut Oma atau mau pergi ke kamar Bril sendiri? Tanya Mama Brigitta menanyai Bril ikut bersama dirinya atau tidak. Ikut dong. Bril kan mau ajak Oma main, balas Bril. Bril, Oma harus istirahat, jangan ganggu Oma dulu, kamu tidur di kamar kamu sendiri aja, tegur Stefan membuat Bril cemberut. Atutututu cucu Oma kesal ya sama papi, sini ayo Bril ikut Oma, biarin papi kamu jangan didengarkan apa yang papi kamu katakan, ucap Oma Brigitta agar Bril tidak sedih. Ma, sudahlah, Mama juga senang kalau ada Bril, potong Mama Brigitta sebelum Stefan protes. Ya sudahlah terserah kalian saja, pasrah Stefan. Mama masuk dulu. Kalian berdua juga jangan lupa istirahat, sayang ayo kita istirahat. Mama Brigitta mengajak Bril pergi menuju kamarnya. Ya udah yuk kita ke kamar, ajak Stefan pada Rebecca yang sedari tadi diam saja. Ayo, balas Rebecca berjalan di samping Stefan. Saat berada di dekat tangga, Rebecca membelokkan langkahnya menuju kamar tamu. Menuju kamar yang biasa dia gunakan. Mau kemana Stefan mencegah langkah Rebecca dengan menarik tangan Rebecca. Katanya tadi disuruh istirahat, jadi ya aku mau ke kamar lah, balas Rebecca. Siapa yang bilang kamar kamu di sana? Kamar kamu di atas. Ayo cepat. Ajak Stefan menarik tangan Rebecca menaiki anak tangga satu persatu menuju kamarnya. Tapi barang-barang aku masih di bawah, ucap Rebecca berharap Stefan menghentikan langkahnya, tapi nyatanya malah semakin erat menggenggam tangan Rebecca. Stefan tak menghiraukan apa yang Rebecca katakan, dia terus menarik tangan Rebecca hingga akhirnya mereka sudah sampai di kamar Stefan yang sekarang kembali menjadi kamar Rebecca lagi. Tuh buka lemari yang sana, suruh Stefan setelah membawa Rebecca menuju ke walk-in closet yang ada di kamarnya. Dengan beribu tanya, Rebecca pun memberanikan diri untuk membuka pintu lemari itu. Dan matanya membuat saat melihat semua barang-barangnya sudah tertata rapi di dalam lemari pakaian itu. Loh ini siapa ya beresin? Tanya Rebecca menoleh pada Stefan. Tadi saat Mama memutuskan untuk ikut kita aku langsung menyuruh Bibi buat pindahin semua barang-barang kamu sebelum kita tiba di rumah, jawab Stefan. Rebecca pun memeriksa lebih teliti lagi. Benar ini barang-barangnya dan dia yakin pasti tidak ada yang tertinggal di bawah sana. Aku harus mengucapkan terima kasih sama Bibi, ucap Rebecca hendak keluar dari kamar tapi langsung dicegah oleh Stefan. Mau kemana Udah sini itu sudah menjadi pekerjaan mereka, sekarang kita berduaan aja, ucap Stefan menahan tangan Rebecca. Tapi, Kap, Stefan langsung mencium bibir Rebecca dan langsung melekmatnya sedikit dengan lembut dan setelah itu dia melepaskan. Nah gitu dong diam, masak iya harus aku cium dulu baru diam kalau ngoceh. Goda Stefan membuat Rebecca refleks mendorong tubuh Stefan dan dia langsung berlari menuju ranjang dan langsung tidur dengan selimut tebal menutupi seluruh tubuhnya karena malu kalau Stefan melihatnya. Bab 96. Stefan memeluk Rebecca yang berada di bawah selimut tebal miliknya. Dia tahu kalau sebenarnya Rebecca masih terjaga dan tengah malu kepada dirinya.
Sepertinya dia beneran sudah tidur. Apa aku masukin aja ya dari belakang?" ucap Stefan menggoda Rebecca dengan ucapan-ucapan nakalnya. "Ah, tapi gak enak rasanya kalau yang punya tidur. Nanti malah gak ada suara-suara XX merdu Rebecca lagi," lanjut Stefan semakin terus menggoda Rebecca. Rebecca yang berada di bawah selimut pun semakin ketar-ketir. Dia tidak ingin bercinta dengan Stefan terlebih dahulu sebelum dia benar-benar yakin dengan Stefan. "Aduh, gimana ini? Gimana kalau Mas Stefan benar-benar perkaos aku?" batin Rebecca takut. "Apa aku bangun aja ya dari pura-pura ini biar Mas Stefan tidak bisa perkokos aku," lanjut Rebecca. "Tapi kalau aku bangun nanti ya ada aku bisa malu karena pura-pura tidur," lanjut Rebecca lagi. Rebecca berperang dengan otaknya dan tangan Stefan yang semakin intens. "Mumpung yang punya lagi tapi tidur, aku remes aja." "Tunggu." Refleks teriakan Rebecca menghentikan tangan Stefan yang tadi hampir saja bersarang di dada Rebecca. "Loh, kamu belum tidur?" tanya Stefan pura-pura tidak tahu kalau Rebecca tidak tidur. Aku mau ke kamar mandi." "Iya, aku mau ke kamar mandi," gagap Rebecca dan langsung beranjak pergi dari ranjang menuju kamar mandi. "Hahaha. Kamu lucu banget sih," tawa Stefan yang melihat tingkah Rebecca. Stefan tersenyum melihat Rebecca yang berlari terbirit-birit meninggalkan R4 Jang. Dia jadi beneran membayangkan dirinya tengah bem-in dengan Rebecca hingga membuat tubuh bagian XX bereaksi. Sementara itu di kamar mandi, Rebecca sangat takut untuk keluar dari kamar mandi. Dia takut kalau Stefan benar-benar akan memperkokoh dirinya saat dia tengah tidur. "Gimana ini? Aku masih belum siap kalau harus berhubungan lebih satu intim dengan Mas Stefan. Aku masih belum siap meskipun aku sudah tidak perawan lagi," ucap Rebecca menatap dirinya yang berada di depan cermin. "Tok tok tok. Sayang, kamu masih lama di dalam?" tanya Stefan setelah mengetuk pintu kamar mandi. "Iya, sebentar," balas Rebecca yang membuat jantungnya semakin tidak aman. "Aku tunggu kamu di R*Jang ya," balas Stefan. "Iya," balas Rebecca. "Gimana ini? Aku takut," ucap Rebecca takut. "Apa aku tidur sama Bril aja ya biar aman?" ide Rebecca. "Iya, sepertinya aku harus tidur sama Betril," lanjutnya mantap. Rebecca pun segera keluar dari kamar mandi, dan melihat Stefan yang tengah sibuk dengan handphone miliknya. Melihat itu semakin membuat Rebecca senang karena akhirnya dia bisa kabur dari kamar Stefan. Rebecca berjalan mengendap-endap agar Stefan yang menyadari kepergiannya, tapi baru sampai 10 langkah, dia sudah mendengar suara tegas seseorang di belakangnya. "Mau kemana tanya Stefan beranjak dari R*Jang menghampiri Rebecca dan langsung memtiga-luk Rebecca dari belakang. Mendengar itu Rebecca refleks menghentikan langkahnya, apalagi saat dia merasa ada sesuatu yang melingkar di P1 tunggangnya, ya siapa lagi kalau bukan Stefan. "Percaya sama aku tidak akan apa-apain kamu kok, aku tadi cuma bercanda buat menggoda kamu aja biar keluar dari balik selimut itu," bisik Stefan di telinga Rebecca membuat bulu kuduk Rebecca meremang. "Yuk tidur. Aku tahu kamu pasti juga capek kan," ajak Stefan agar Rebecca kembali ke ranjang miliknya. "Kamu janji tidak akan macem-macem?" tanya Rebecca memastikan. "Iya, aku janji," balas Stefan. "Kalau tidak hilaf tapi," lanjut Stefan dalam hatinya. Akhirnya Rebecca pun mau kembali tiduran di R*Jang dengan Stefan yang memeluk tubuhnya. Mereka berdua pun tidur dengan mesra untuk istirahat abis melakukan perjalanan jauh. Bab 97. Hari pun sudah sore, Rebecca bangun lebih dulu daripada Stefan.
dia menatap wajah Stefan yang tengah tidur dengan damainya. "Seperti mimpi aku bisa menikah sama kamu, Mas," ucap Rebecca menatap wajah tampan Stefan. Ya, Rebecca sangat tidak menyangka kalau dirinya bisa kenal bahkan menikah dengan Stefan yang notabene-nya adalah orang kaya yang bahkan berbeda jauh status sosialnya dengan dirinya. "Padahal dulu aku cuma berandai-andai buat jadi istri kamu, tapi sekarang ternyata itu nyata, aku benar-benar bisa menjadi istri kamu," lanjut Rebecca. Entah sadar atau tidak, tangan Rebecca malah bergerak menuju wajah Stefan dan memegangnya. "Wajah kamu mulus banget sih, Mas. Aku jadi iri." Rebecca mengomentari wajah Stefan yang terasa sangat halus seperti kulit bayi. "Pasti ini skincare kamu mahal," lanjutnya. Rebecca terus mengelus bahkan dia juga memainkan bulu mata Stefan yang lentik, tapi tetap saja Stefan tidak merasa terganggu sama sekali, yang ada tidurnya malah semakin nyenyak karena mendapatkan sentuhan halus dari tangan Rebecca. Lama Rebecca mengagumi wajah Stefan hingga dia mulai tersadar kalau hari sudah semakin sore dan dia belum masak apapun untuk makan malam, apalagi sekarang ada mertuanya. "Astaga, aku belum masak." Rebecca langsung beranjak bangun dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya dan setelah itu dia langsung pergi ke dapur. Sampai di dapur ternyata Bibi sudah masak, dan masakan itu pun sudah hampir matang semua. "Aduh Bi, maaf ya Rebecca jadi merepotkan Bibi," ucap Rebecca merasa tidak enak. "Sudah menjadi kewajiban saya sebagai Art di sininya," balas Art yang tengah memasak. "Ada yang perlu Rebecca bantu gak nih?" tanya Rebecca menawarkan bantuan pada pelayan. "Tidak usah Nyonya, duduk saja menunggu sebentar lagi juga ini akan matang," balas Art. "Ya sudah kalau gitu aku mau lihat keadaan Bril dulu, dia sudah mandi apa belum," balas Rebecca. "Baiknya, nanti kalau makanan sudah siap akan saya panggil," balas Art itu. "Oke Bi," balas Rebecca. Rebecca langsung pergi menuju kamar Mama Brigita untuk melihat keadaan anak sambungnya. Tok tok tok. Tak lupa Rebecca mengetuk pintu kamar Mama Brigita. "Iya masuk," balas Mama Brigita dari dalam. Dan betapa kagetnya dia saat melihat ada Bril yang tengah bermain mobil-mobilan dan ada banyak lagi mainan yang berkececeran, karena kalau sama omanya tuh dia sangat bahagia meskipun dengan adanya Rebecca dia juga bahagia sih. "Astaga, kamar Mama udah seperti kapal pecah," ucap Rebecca yang baru saja masuk ke dalam kamar Mama Brigita. "Bril, nanti Oma mau tidur di mana kalau kamarnya Bril buat berantakan seperti ini," lanjut Rebecca berusaha membujuk anaknya agar mau pulang dan mandi karena hari sudah sangat sore. "Oma ya tidur di kamar Bril lah sama Bril," balas Bril tanpa merasa bersalah. "Emang Oma mau tidur di kamar Bril?" balas Rebecca. "Ya maulah. Iya kan Oma mau tidur di kamar Bril kan," lanjut Bril. "Iya? Apa sih yang enggak buat cucu tersayang Oma?" balas Mbak Muji. "Yeye. Bril sayang Oma, Kap." Karena saking bahagianya, sampai-sampai dia menciumi omanya beberapa kali. "Cucu Oma gemes banget sih," ucap Mama Brigita yang terlalu gemas dengan bocil satu itu. "Iya Oma sakit tahu," lengku Bril yang merasa kesakitan karena kedua pipinya dicubit oleh Mama Brigita. "Ututututu. Maaf ya sayang, sini Oma cium biar sembuh," balas Mama Brigita dan langsung mencium kedua pipi Bril. Rebecca yang melihat itu pun merasa ikutan bahagia, karena Bril tidak merasa kesepian lagi. Bab 98. Makan malam pun berlangsung dengan bahagia,
Bril sangat bahagia karena bisa makan malam di rumahnya dengan suasana yang ramai seperti ini. Ada papi, Momi dan juga omanya yang ikut serta dalam makan malam kali ini. Oma pindah ke sini saja ya biar rumah Bril bisa lame seperti ini terus, ucap Bril mengajak Mama Brigita pindah ke rumahnya. Kalau Oma tinggal di sini, terus rumah Oma gimana balas Mama Brigita. Kan ada Tante Ika yang bisa tinggal di sana sama Om, balas Bril. Mendengar itu pun semua orang pun tersenyum, bisa saja Bril menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Bril ayo habiskan dulu makannya, nanti baru ngobrol kalau sudah selesai makan, tegur Stefan agar Bril tidak berbicara sambil makan. Iya papi, patuh Bril. Mereka pun kembali melanjutkan acara makan dengan tenang, tidak ada lagi membuka obrolan suara, termasuk Bril. Tadi Rebecca membangunkan Stefan yang masih tidur hendak melakukan makan bersama. Tadi Stefan malah semakin mengeratkan pelukannya pada selimut yang dia pegang. Flashback on. Mas ayo bangun kita makan malam bersama, ucap Rebecca membangunkan Stefan sambil menggoyangkan tubuhnya agar merasa terganggu. Tapi nyatanya bukannya terganggu, yang ada Stefan malah semakin nyenyak tidurnya. Haduh, kalau kayak gini terus bisa-bisa sampai besok juga gak bakalan bangun, gumam Rebecca yang merasa frustasi karena Stefan tidak bangun-bangun. Terlintas ada sebuah ide di kepala, Rebecca pun langsung beranjak menuju kamar mandi dan langsung mengambil gayung beserta airnya dan membawanya keluar. Ayo bangun, ini sudah sore ayo cepat mandi, ucap Rebecca sambil menceripati wajahnya sedikit hingga akhirnya berhasil membuat Stefan membuka matanya. Apaan sih yang? Aku masih ngantuk loh, kesal Stefan yang merasa terganggu tidurnya. Iya ayo bangun dulu mandi biar segar, nanti juga kantuknya akan hilang kalau kamu buat untuk mandi, balas Amora sambil mengambil selimut yang membungkus tubuh Stefan dan menyingkirkannya agar tidak bisa Stefan ambil lagi. Aku masih ngantuk loh yang, aku tidur lagi aja nanti bangun kalau waktu udah mau makan, balas Stefan yang merasa sangatlah ngantuk. Gak bisa gitu dong, kamu harus mandi dulu biar gak lesu begitu, balas Amora yang tetap kekeh agar Stefan bangun dan mandi. Gak mau yang, aku masih ngantuk banget iho ini, balas Stefan. Stefan mencari posisi ternyamannya dengan meletakkan kepalanya di atas P4 hektar Rebecca yang saat itu tengah duduk menyamping di sisi ranjang. Ayo bangun dulu ya, nanti abis makan kalau kamu sudah ngantuk bisa langsung tidur lagi, sekarang kita makan dulu yuk, ajak Rebecca dengan lembut sambil mengelus rambut Stefan. Iya, tapi aku punya syarat sama kamu baru aku mau bangun, balas Stefan. Iya udah cepat apa syaratnya? Tanya Rebecca. Nanti malam aku mau minum cucu, ucap Stefan memberikan syarat pada Rebecca. Iya nanti aku buatin susu milik Bril, balas Rebecca yang tidak peka dengan permintaan Stefan. Bukan susu itu sayang, tahu kamu gak peka, kesal Stefan. Salah lagi dah, dengus nafas Rebecca yang merasa serba salah. Ya emang salah, udah aku mau mandi. Stefan langsung beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sayang bawain pakaianku ke sini dong, teriak Stefan yang sudah berada di kamar mandi tapi dia lupa kalau gak bawa pakaian. Setelah itu semuanya berjalan dengan mulus meskipun ada saja godaan dari Stefan yang dengan sengaja menggoda dirinya. Flashback off.